Oke, oke, I got it, I got it. I saw apa yang jadi FYP teman-teman, dan aku tahu yang menjadi perhatian teman-teman begitu bangun pagi ini. Ya, Menanggapi berita itu, karena kan duet siaran pagi itu kita biasa menanggapi berita-berita yang sedang terjadi, ya. The Sound ya. of the City. First Ih, and for, huh? keren. The Sound of the City. Ya kan? Membahas apa yang terjadi ya. Gue tuh kaget, tapi ya udah perbincangan ini udah bergulir dari yang kemarin, kasus yang kemarin kayaknya udah mulai bergulir ya. Kayaknya ini tuh apa tuh namanya? Kartu trending ya, Wet ya. Iya, iya. Iya, gue sih akan memanfaatkan kesempatan ini mungkin untuk menyampaikan I feel the pain dari keluarga, karena biar bagaimanapun terlepas dari, kan belum terbukti benar atau salah ya, terlepas dari hal Iya. itu benar atau salah, I feel the family's pain, pasti tidak mudah menjalani apa yang sedang terjadi. Bener gak sih, Iwet? Iya. Mungkin sebagai manusia kita harus address that first. Terlepas dari Iya. kenal apa enggak, bayangin sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai keluarga, pasti nggak enak banget Iya. tersangkut masalah hukum. Jadi mungkin Iya. kalau kayak gini kan berarti lagi penyelidikan ya, Wet ya? Iya, dia dijadikan tersangka ya. Iya. Masuk ke Jagung ya, Kejaksaan Agung ya. Oh, Kejagung tuh Kejaksaan Agung ya. Iya, iya. Makanya rompinya warna pink. Kalau nggak salah sih gitu ya. Iya masih tersangka. Tapi Ya, masih tersangka. iya betul. Ya, apa? Kita tunggu saja akhirnya seperti apa, begitu ya. Buntutnya seperti apa? Kita harus ini kayaknya kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum negara kita sedang diuji. Dan aku yakin kita sebagai bangsa yang baik punya rasa percaya diri terhadap hukum yang selama ini menopang keadaan negeri. Iya nggak sih? Terlepas dari gimana ya ngomongnya ya. Gue sebenarnya pengen memberikan opini, Boleh, boleh. Oh, tapi gini-gini. Eh, his wife is my dear friend. I know her very well. She is very nice, super sweet. Dan gue juga turut prihatin dengan apa yang dialami oleh mereka dan keluarga gitu ya. Cuma itu loh, Bo, menanggapi tapi untungnya kan bukan untungnya, tapi dia juga bukan tipe orang yang pamer-pamer flexing-flexing ya. hmm, Cuma itulah, gue cuma mau ngambil gini. Fenomena sultan-sultan di sosial media, hmm, fenomena orang yang mendadak kaya, hmm, itu tuh mulai kita sikapi dengan bijak yuk sebagai pemirsa. hmm. Ini gue ngambil dari sudut pandang pemirsanya ya. Ya, ya kita sebagai rakyat gitu ya. Iya, sebagai Hmm, konsumen dari konten sosial media gitu. hmm, Mari sikapi dengan bijak, jangan terlalu silau. ya, Dan ini balik lagi sama topik gue kemarin, tau gak lo? hmm, Ketika lo punya harta, lo punya posisi, hmm, itu semua tuh titipan gitu. Jangan jangan silau dan jangan jadi yang kayak ada orang yang ketika ketika dia bertemu dengan orang yang punya harta, orang punya status, orang punya jabatan, terus kayak menghamba gitu. hmm, hmm, Biasa aja. hmm. Karena again ya, ini kan masih tersangka ya, tapi yang kaya banget tuh gue belum pernah menemukan ada yang dapatnya bersih. Wow. Gak pernah ada, Bo. Hmm, Yang kayaknya kaya banget ya. hmm, Banget. hmm, Karena balik lagi,
Dan lu perhatiin deh, zaman kita justru orang yang kaya banget dulu tuh nggak mau ngomong kan, Ya, ya kan? Tapi kalau sekarang beda kan, kayaknya diumbar gitu. hmm, Nah itu loh, itu yang gue cuman yuk sama-sama lebih bijak yuk menyikapi yang kayak gitu yuk bisa yuk gitu. betul. Eh, Biasa aja. Dan satu lagi, bisnis tambang-tambangan tuh emang ngeri banget, Bo. ya. Eh, Hanya orang yang memang punya nyali besar yang masuk ke situ. oke. Eh, gue cuma mau bilang begini ya, karena gue merasa terpanggil. Karena gini, seperti yang tadi gue bilang, terlepas dari kita kenal apa enggak gitu ya. Apakah kita punya saudara yang mengalami itu apa enggak. Sebagai manusia aja, kalau saya, tetap gue merasa terpanggil untuk menyatakan rasa sedih gue, empati gue terhadap keluarga dengan apa kasus yang terjadi pada anggota keluarganya. Kan ada yang komentar gini, yang dikasihani itu rakyat yang menderita, koruptor itu jangan dikasihani. Itu betul. Tapi sebagai manusia kan kita juga tidak berhak untuk menghakimi ya. Who are we to judge? Kita penegak hukum bukan, kita ini hanya rakyat. Kita boleh berpendapat, boleh. Silahkan, silahkan. Sampai dengan terbukti bersalah. Monggo, monggo. Menurut kamu aku juga nggak sebel gitu ya. Tiap hari bekerja 7 sampai 8 jam. Kerjaan gue tuh 6 sampai 8 jam berdiri loh. Ya, sama kayak teman-teman, sama kayak teman-teman yang lagi menyaksikan duet. Kerja tuh pakai keringat gitu. Terus kita melihat beberapa orang kok kayaknya lavish banget hidupnya. Kok nggak sama hidupnya sama gue? How come they are making money more than we? Kita kan suka gitu ya, ya Iwet ya. Terus we feel less about our life gitu. Ih sebel banget. Terus kita mempersalahkan mereka yang flexing ya. Tuh, kerja berangkat subuh sampai malam nggak ketemu matahari, kagak kaya-kaya. Yes, apakah terus itu menjadi kita berhenti menjalani kehidupan kita? Nggak kan? Tetap aja besok pagi matahari terbit, lo tetap harus menjalani hari lo kan? Iya kan? Ya, Yang lo ya. lihat di berita, dia terbukti bersalah apa enggak, akankah ia mempengaruhi kehidupan kamu hari-hari? Ketika mereka bersalah, akankah periuk nasi kamu bertambah? Jadi, Ya. ya, as a human being, first and foremost, pastilah kita ada pity, ada kasihan. Iya kan? Ya. Jadi aku sih, I just want to address that gitu. Kayak ini kan juga terjadi ya, misalnya terjadi pada P. Diddy. Puff Daddy itu kan juga lagi tersangkut masalah hukum ya Iwet ya. Ya. Sexual allegation. Kan kemarin waktu kita siaran ada yang bahas dong kasusnya P. Diddy. Sex trafficking, sexual allegation gitu ya, tersangkut masalah hukum. Kan sama ya, tersangkut masalah hukum. Satu sexual trafficking, sexual allegation. Satu masalah hukum karena korupsi, beda negara, beda orang. Tetap aja kan. Lo kebayang kalau itu terjadi sama keluarga lo. Tetap aja kan gitu. Kita tuh, we need to also address that. Terlepas dari akan bersalah apa enggak gitu. Yang gue pengen bahas adalah, nah ini gue gedein lagi nih ya pertanyaannya, skupnya gitu. Gue tuh bersyukur Iwat melihat perkembangan berita sekarang ini ya. Gue tuh bersyukur bahwa gue tuh orang yang tidak berani. Gue tuh orangnya cemen, Wet. Dan gue mengakui itu. Botak? Hmm. Ya. Dalam arti gini, gue itu takut sekali melanggar peraturan, Wet. Ya. Ya. Ngerti nggak lo? Ya. Peraturan yang kecil aja gitu. Misalnya, di Ya. lampu merah nih, gue mobil terdepan, gue nyetir. Gue tahu, andaikan gue ngegas, gue akan ke Uber tuh, lampu merah gue. Tapi gue akan lebih memilih nggak mau. Karena gue tahu kalau gue Uber, masih di tengah-tengah perempatan, itu udah lampu merah. Gue nggak mau, gue diem aja. Mau mobil belakang klakson-klakson, nggak mau gue.
Gue tuh Iya, bukan tipe yang berani melanggar peraturan, web. Gue tuh iya, cemen. Gue tuh tipe orang yang nggak berani deh gue melanggar peraturan, web. iya, 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 Gue tuh tipe yang cemen banget taat peraturan. Nggak usah kayak gitu-gitu. Misalkan dokter gitu ya. iya, Pak D, besok ambil darah. Puasa 12 jam. Itu kan gue anggap sebagai peraturan ya. Gue tuh 12 jam on the dot. Gue puasa. iya, Mau dibilang iya, ya udahlah 8 jam juga nggak apa-apa. Nggak bisa gue. Gue akan iya, kepikiran. Gue akan kepikiran. iya, Gitu. Karena menurut gue suka akan peraturan. Peraturan itu dibuat sehingga kita hidup bisa nyaman, damai, tentram. And I like rules. iya, iya, You know, gue tuh iya, secemen itu. iya, Ada Becky. iya, Aku Leo dan aku golongan darahnya O. iya. Kalau gue komentar sedikit ya. eh Tadi kan gue nyambung sama yang lo bilang dan nanti akan nyambung ke peraturan. Lo bilang tadi bahwa tadi kan banyak yang bilang bahwa bersyukur, ada yang bilang bangun pagi, matahari baru terbit, masih gelap, kerja seharian, pulang malam nggak ketemu matahari, nggak kaya-kaya juga, gitu ya. Hmm. Balik lagi lo menurut gue, ini yang gue pelajari pada saat gue sakit kemarin ya. Hidup itu memang harus dihidupkan, Bo. Gue tuh waktu di ICU cuman mikir gini, itu ada 2 orang meninggal depan gue pada saat gue di ICU. Hmm. Makanya gue cranky banget kan, gue kayak boleh nggak gue uh, keluar dari ICU ini karena gue nggak tahan gitu. Hmm. Terus gue bilang gitu bahwa hidup itu harus dihidupkan. Nomor satu, jangan punya cita-cita untuk jadi kaya. Jangan punya cita-cita jadi kaya, karena kalau lo punya cita-cita jadi kaya, lo akan cenderung menghalalkan segala cara. Hmm. Itu nomor satu. Hai, selamat pagi. 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 Ayo ngomong dulu. Jadi kaya. Ya, aku lanjut lagi ya. Terus, lo cenderung akan menghalalkan segala cara dan lo cenderung jadi beringas. Hmm. Lo jadi beringas dan lo jadi kayak nggak peduli. Pokoknya tujuan gue adalah mau kaya. Titik. Gitu. Sementara esensi sebenarnya adalah dari hidup itu harus dihidupkan. Ya lo hidup supaya lo hidup. Satu, hidup tuh apa sih? Bisa makan, bisa nafas, punya tempat tinggal. Secukupnya gitu, secukupnya. Tapi ya balik lagi nih, gara-gara zaman sosial media, makanya dari tadi gue bilang, kita sebagai pengamat, sebagai penikmat, jangan ke bawah, udah. Stay true with yourself. Kayak gue gitu ya. Lo tau kenapa kepala gue pecah? Karena gue pingin banget punya rumah di Menteng. Lo tahu nggak? Di Tangerang aja kayak aku nggak Ibu mau, Kak. Susi aja cuma Mic-nya Nggak Becky kedengeran. mati. Heeh. Kepencet. Kabet mute. Mati. Kepencet. Ibu Susi aja di. Ya, dia kepencet. Nah. Kepencet. Ibu Susi aja di. Terus dia doubling. Dia doubling. Halo? Belum selesai lu cukuran. Belum. Lanjut ya. Lanjut ya. Karena gue pengen punya rumah di Menteng, Bo. Kalau gue nggak korupsi, bisnis gue bukan bisnis tambang, Nggak mungkin. kapan gue punya rumah di Menteng? Kapan? Nggak akan Nggak kejadian. make sense. Nggak akan kejadian. Lo butuh percepatan berapa kali untuk bisa punya rumah di Menteng? Karena apa? Karena gue emosi terus gitu, tensi gue naik turun jadi nggak jelas. Karena gue mikir gini, ini lambat banget orang-orang di sekitar gue. Kalau dengan pace kerja kayak gini, kapan gue bisa punya rumah di Menteng mewujudkan mimpi gue? Pecahlah pala lu, stroke. Exactly. Itu satu. Yang kedua, masalah peraturan. Mungkin teman-teman tahu lah ya, bahwa gue juga masuk ke dalam dunia politik.
ya. Gue masuk ke dalam dunia politik, gue tau lah di dalam tuh kayak apa gitu. Dan harus gue akui, gue pernah loh ditawarin project-project gitu. Pernah, Bo. Hmm. Pernah banget. Dan gue tahu kalau misalnya gue terima project itu gue akan kaya sekali. Tapi Tapi entah kenapa selalu ada yang ngalangin gue untuk bisa menjalankan itu. Selalu. Jadi gue kayak gini. Terus gue mikir gini ya. Oh, gue dijagain. Dan memang gue dijagain untuk punyanya cukup aja. Nggak usah berlebih. Nggak usah aur-auran jadi sultan-sultanan. Nggak usah. Karena sultan itu bukan karena benda lo, bukan karena harta lo. It's yourself. Sultan tuh balik lagi yang kemarin kita bahas, Dave. Attitude. Oke, Becky, Morning. ini kalau aku nggak salah, Becky itu lagi di Perth ya, sedang mengunjungi Kayla. Iya, gue tuh lihat kalian bajunya hitam-hitam ganti. Bajunya hitam juga. Monyong, Sebentar. emang Sri Panggung. Oh Gak ya terima. ampun, secepat itu ganti baju kayak Beyonce di atas Iya, panggung. tadi kalau gue lupa, gue ada kamera tuh gue udah, wah, udah ganti baju. Ih, nanti viral lagi. Becky Tumeu, tidak sadar kamera menyala, ganti baju. Gitu. Oke, dari obrolan kita Eh, nih, kan lagi peristiwanya ngomong apa sih? Lagi ngomong rompi ya, rompi pink. from people. Iya. Aduh, rompi Tapi Kabek pink. ya, Terus apa? aku mau nanya sama kamu deh. Kamu kan udah ibaratnya artis 3 zaman gitu ya, artis 3 zaman ya. Ya, nggak. Tapi I bener. always take it as a compliment. Oke, Iya silahkan. dong, iya dong. Iya dong, It's a compliment. of course. Pasti. Ya, cuma Iya, gimana? Kabek lihat nggak sih fenomena gue again ya, gue nggak mau menunjuk kepada satu orang pointing atau apapun itu, but Ya, fenomena artis zaman sekarang itu gitu dengan those lavish life, kemewahan, flexing. Sementara yang gue lihat zaman dulu tuh kayaknya nggak segitunya gitu. Punya Iya, iya, iya. rumah, ya punya rumah, tapi bukan yang tiba-tiba istana gitu. Iya. Ngerti nggak Jadi sih maksud aku, Kabek? bener. Cuman nggak tahu ya. Sebenarnya sih dari dulu tuh ada juga banyak kayak temen-temen gue gitu yang it happen memang kaya raya banget gitu ya. Yang rumahnya satu jalanan itu rumah dia semua gitu juga ada gitu ya. Terus ya baik yang memang dari orang tua emang udah kaya. Ada juga yang katanya suaminya tuh tangan kanannya mafia A, mafia B, ada juga gitu ya. Tapi dulu kan memang tidak seperti sekarang gitu bahwa orang tuh tinggal taruh di media sosial dan dia bisa menunjukkan apapun gitu lewat Ya, media sosialnya. Enggak cuman soal kekayaan, tapi yang lain gitu, selain kekayaan gitu, ada banyak ya, yang bisa dipertunjukkan gitu kan. ya. Jadi ya zamannya sih udah berubah sih, Wet. Terus orang tuh lebih kalau kalau sekarang what I think gitu ya, waktu ngelihat orang gitu ya dengan media sosial ini, menurut gue tuh orang tuh ada entitlement-nya loh untuk loh boleh dong gue nunjukin gitu loh. Ada gitunya. Jadi kalau entitlement itu tidak dibarengi dengan empati, tidak bisa berpikir tentang apa ya kira-kira yang dirasakan orang gitu, atau orang ada yang lagi susah juga loh gitu. Jadi kan kalau sekarang tuh loh, ya terserah orang susah atau enggak, jangan-jangan sekasar itu deh, misalnya gini ya. Ya memang ada orang yang susah, tapi emang kalau ada yang susah gue nggak boleh gitu nunjukin apa yang gue punya atau kebahagiaan gue gitu.
kok fair buat dia nggak fair buat gue gitu. Kalau kalau menurut gue ya, dengan adanya si media sosial ini, orang tuh lebih gampang untuk bisa ya kasih tunjuk gitu, dan kayaknya merasa berhak untuk menunjukkan. So what? Gitu Hmm. loh. Ya kan? Nah, jadi ya susah juga kalau dibandingin dengan yang dulu. Ya. Sementara kalau dulu ya orang pamer, orang bisa lihat misalnya ya kita bilang aja pamer ya, mau pamer sengaja nggak sengaja. Tapi kalau misalnya gue main ke rumah temen gue gitu kan, kalau sekarang kan nggak usah main, gue lihat rumahnya, Iya. Ya. bener nggak? Kalau Hmm. dulu kan gue mesti main gitu. Gue main ke rumah dia ya. Ih gila. Kayak misalnya gini. Gue main lo ke rumah Iwet. Lu tahu gak sih Iwet rumahnya udah di Menteng. Gila lo. Tapi ternyata itu cita-cita dia. Dia memang punya cita-cita punya rumah di Menteng. Nah, Hmm. kalau orang lain bisa aja gini. Lebay deh lu Wet. Mm-mm. Ukuran sukses lu punya rumah di Menteng. Lah, but then again, kayak tadi kata Dave, siapa gue gitu untuk ngejudge orang, ya kan? Nah, siapa juga kita untuk bisa ngejudge maunya si Iwet Mm-mm. punya rumah di Menteng. Tadi tuh Ya. yang gue ngomong terus jadi apa namanya, jadi Terjebak. eko itu, gue tuh lagi bilang ya Allah Wet, Ibu Susi Pujiastuti aja di Menteng rumahnya ngontrak. Iya, itu dia. Maksud gue kayak gini loh, Kak Bek. I mean, Gini, gue punya pertanyaan. Hmm. Bek, lu Nah, pernah punya cita-cita untuk jadi orang kaya raya nggak? punya, pernah, Oke. pernah. Batasan paling tinggi dari kaya raya tuh buat lo apa? Coba gue pengen Oke, tahu. kalau gue ya, Dave, Iwet, gue tuh tidak pernah ngebayang kaya raya itu harus seperti apa. Hmm. Maksudnya tuh hitungannya berapa? 1 triliun. Gue aja kayaknya dari dulu tuh nggak pernah mikirin 1 triliun tuh berapa sih. Sampai akhirnya temen gue kasih tahu, 1 triliun tuh 1.000 miliar. Hmm. Ya, gue tuh kebayang, ya ampun 1.000 miliar, banyak banget gitu kan ya. Nah, jadi by the way, alisnya jangan nggak sekalian katanya tuh Wet, ada yang bilang tuh Rizal tuh, sekalian Kak Iwet alisnya dicukur. Nah, anyway balik lagi. Jadi gue waktu dulu ya Dave ya, kalau gue kebayang punya duit semiliar aja nggak pernah. Iya. Gue tuh orang yang nabung ya. Gue tuh orangnya tuh sangat perhitungan dari muda. Dari waktu gue kerja. Mulai kerja ya. Which is 91, 92. Umur gue 21, 22. Hmm. Ya. Gue tuh apa namanya, gue tuh nabung. Terus gue selalu punya goal. Dave bisa jadi tahu nih cerita gue, Dave Iwet. Nah, gue tuh waktu itu target gue kecil-kecil sih. Tapi waktu itu besar banget buat gue. Jadi waktu itu gue tuh menargetkan bahwa sebelum gue menikah, gue harus punya properti Hmm. my own gitu. Soalnya amit-amit kalau suami gue brengsek atau gue diusro dari rumahnya ya, itu di mana tempat gue tinggal, at least gue punya. Nah, waktu itu untuk punya rumah itu terlalu mahal. Akhirnya gue beli townhouse Hmm. di Karawaci, Lipo Karawaci. Sampai sekarang lo townhouse itu ada. Dan lumayan besar loh, 90 meter persegi. Oh, segede rumah Harganya gue. waktu itu, hah? Segede rumah gue. 90 meter persegi bertingkat. ya, Harganya gue ingat banget 110 juta. Gue cicil berbulan-bulan selama dia ngebangun. Jadi nyicil ke developer. Jadi bukan nyicil ke bank gitu ya. Terjadi loh. Terjadi. Punya tuh sampai sekarang. Nggak jadi lebih mahal-mahal banget sih, nggak. Ya. Lumayan sih 10 kali lipat sih ada. Cuman nggak tahu ada yang mau beli apa enggak gitu kan. Ntar ya kalau gue mau jual gue pasang iklannya di sini. Nah, jadi gue itu gue lakukan.
Terus ya, gue punya goal lagi nih. Sebelum gue jadi istri orang, gue harus punya uang 100 juta. Itu goal lo. Iya, uang gue sendiri Hmm. gitu. Nah waktu itu sih terus terang gue punya uang 100 juta. Gue rasanya udah kaya. Nah, itu dia. That's my point. That's my point. Kenapa Iya. gue nanya, Bek, lu pernah punya cita-cita untuk jadi orang kaya nggak? Pernah. Tapi the key is yang Becky lakukan itu juga yang gue copy. Karena kan apa yang teman kita lakukan, teman kita ceritain ke kita biasanya Heeh. mengcopy dan mengadaptasi yang bagus, ya kan? Hmm. Kalau Becky Mm-mm. semua gue copy. Dari pasang gigi, pasang ini, pasang itu, semua gue copy. Dan Sampai cara komunikasi sama suami gue lu mau kopi juga kan? iya, Besok-besok sayangnya mau gue. komunikasi sama suami gue juga kan? Waktu itu gue denger tuh. Karena Heeh. yang bagus harus kita copy, ya. Benar. The point is, Hmm. kita sendiri yang menentukan standar kaya kita berdasarkan Mm-mm. kemampuan, iya kan? Dan Mm-mm. keadaan kehidupan kita. Gue suka itu. Buat Becky, ketika dia punya rumah sebelum menikah, Mm-mm. dia kaya. Ketika dia punya 100 juta sebelum dia menikah, dia kaya. Me too. Mm-mm. If you ask Mm-mm. me the same question, Dave, lo pernah punya cita-cita pengen jadi orang kaya? Pernah. Mulai Mm. bekerja, hal pertama yang gue cita-citakan adalah orang kaya buat gue adalah ketika gue punya rumah sendiri, tidak bergantung kepada Mm. rumah saudara. Dan Mm-mm. ketika itu terjadi, membeli rumah 90 meter persegi seharga 150 juta yang dicicil Mm-mm. 15 tahun, gue berasa kaya. Hmm. You know? Jadi kalau lo Mm-mm. tanya, lo orang kaya? Iya, karena cita-cita gue terwujud. Apakah gue punya cita-cita untuk punya jet pribadi? Enggak. Hmm. You know? Iya, benar. Tadi belum selesai nih, kan Dave nanya. Terus sekarang kaya, ya kaya tuh kayak apa? Jadi memang pasti dalam tahapan hidup kita ukuran kekayaan pun berubah. Nah, teman-teman tadi ada yang komen nih, sehat tuh juga kekayaan loh. Oke, sehat juga kekayaan. Rezeki itu dalam berbagai bentuk. Punya teman-teman yang sungguh luar biasa, punya kesempatan yang pagi-pagi bisa dengerin Dave sama Iwet Live, itu pun rezeki kita. Nah, tapi teman-teman kita lurusin dulu ya. Kita lagi nggak ngomongin kekayaan yang lain. Kita lagi ngomongin kekayaan harta. Bener ya, Dave ya? Harta. Yes. Oke, nah jadi kalau gue tuh setuju bahwa memang dalam tahapan kehidupan kayak gini deh ya. Misalnya, dulu beli baju Zara itu mahal Iya. ya. Tapi sekali lu udah pecah telur, lu Hmm. rela beli kaos Zara atau knitted Zara yang eh, atasan satu kayak bentuk kaos gini, 499 ya kan gitu kan, 399, 499, hampir setengah juta. Sekali lu pecah telur, besokannya lu akan lebih gampang untuk keluar duit segitu untuk barang begitu. Bener ya? Jadi memang lu tuh naik. Nah, kalau buat gue sekarang, kaya itu adalah, nih kan tadi Dave pertanyaannya gitu ya. Kaya itu adalah di saat gue bisa menikmati hidup gue tanpa gue harus berat-berat berhitung. Hmm. Kemudian satu lagi, kenapa gue kepengen kaya dalam arti punya duit banyak? Nah, ini balik lagi kepada your passion. Dave pasti punya passion berbeda, Iwet pasti punya passion berbeda. Mungkin keinginan punya rumah di Menteng adalah passionnya Iwet. Nah, kalau gue tuh traveling sih. Hmm. Kalau gue. Dan kalau gue punya uang, gue mampu ya. Hanya satu, kenapa gue tuh traveling sukanya apa? Kalau gue bisa naik kelas di atas ekonomi. Itu buat gue adalah Kaya. ya kenyamanan yang ingin gue. Gue nggak penting, gue mau nenteng tas kayak apa, branded apa, lalalalalala. Tapi kalau gue bisa berangkat misalnya dan gue bisa
ngajak keluarga gue, yuk kita kita terbang yuk, and then we can fly business class. Oh my God, that's the thing that I would like to do with my money. Oke. Gitu Gini, sih. gue mau Nah, komentar. Gue komentar. finish. Dari tadi gue Ya, soalnya silakan. cukuran. Gue mau komentar. Ya, Udah sekarang Bang, udah Gue ya cukurannya ya. udah licin. belum. Gue suka poinnya Becky tadi masalah kekayaan itu nomor satu adalah hidup nyaman. Tapi Mm-mm. nyaman dalam batasannya kita. Betul. Dalam koridornya kita, bukan koridor orang lain. I love that. Benar. Ya. Betul. Karena gini, Mm-mm. buat Becky punya 100 juta sebelum dia menikah, itu Mm-mm. udah kaya. Dan itu balik lagi ya, itu adalah standarnya Becky. Mm-mm. Mungkin waktu itu buat Robby Tumeu almarhum 100 juta, apaan sih Bek? 100 juta doang? Mungkin. Mm-mm. Atau Hari Tapi de Becky Freitas ya waktu itu ya. atau Hari Hari de de Freitas Freitas. misalnya. Karena kan geng Lenong Rumpi ya Karena kan? Bener iya nggak? bener. Geng Lenong Nah, Rumpi. mm-mm. Apaan sih 100 juta doang? Gue tuh punya 1 miliar apa 500 juta misalnya gitu. Nah, Tapi that's her standard. Oke. Nah, yang jadi problem sekarang adalah yang dari tadi gue omongin. Orang itu melihat standar yang ada di sosial media. Ya. Dan itu yang mengakibatkan mereka jadi kayak orang gila ngejar harta sampai kayak babi ngepet. Jagain You know what jagain I mean? lilin deh ya. Asli. Dan itu yang gue bilang. Karena gue kan di perbatasan ya antara generasi kalian sama generasi gue. Gue tuh ngeliat, Bo, gimana beringasnya orang-orang itu ngejar uang. I see it with my own eyes gitu, yang gue kayak astagfirullah, kayak gini banget ya ngejar uang. Sementara gue kan ada di perbatasan, gue ngeliat kalian gitu yang kayak Becky tuh udah kayak atasnya kita banget, nggak? Iya nggak sih Dave? Kayak Becky tuh gila, dia tuh santai, Iya, gue santai sih. santai, ngerti nggak? I mean gini loh Kak Bek, kayak lu ngemsi, lu pakai baju bagus. Apakah Becky Tumeu minjem? Enggak. Iya. Becky Tumeu tuh masih bikin baju. Dia punya baju panggungnya dia. Bukan minjem. Dia masih sisihkan dari uang gaji. Nah, dia nanti mau pre-love. Tapi kan itu caranya Kabek untuk istilahnya, ya kalau lo beli harus ada yang keluar. Bener nggak? Dia beli, dia menyisihkan uang MC-nya untuk baju buat pekerjaannya, karena itu adalah investasinya. Right? Ini loh yang pingin gue sampaikan lewat obrolan kita. Dan by the way, untuk yang dari tadi ngomong bahas rompiping dong, gue nggak mau bahas kalau tujuan lo cuma buat ngejulitin orang. No, I don't want. Gue nggak mau, karena gue nggak secetek itu. Tapi kita ambil pelajarannya. Stop comparing yourself with others, terutama untuk masalah kekayaan. Gue tuh suka gini ya. Gue lupa itu iklan apa ya. My life, my rules. It has always been my motto. Yes. Hidup gue yang menentukan batas kekayaan gue. Dan batas kekayaan gue itu adalah berdasarkan kemampuan gue. Iya. Setuju. Jadi kalau batas kemampuan gue adalah it's about knowing yourself. Kalau batas kemampuan, iklan rokok ya, bagus ya iklannya ya, message-nya bagus. Batas kemampuan gue adalah untuk punya rumah di Tangerang, ya nggak apa-apa. I'm happy with it dan gue merasa kaya. Kalau Iwet batas kekayaannya adalah untuk punya rumah di Menteng, ya nggak apa-apa. It's his life, his rules. Ya, tapi sekarang gue ralat. Aku sudah cukup dengan Sudirman Park aja, walaupun ini juga oke, nggak gue lanjutin. You know, karena gue tahu punya rumah di Menteng, gue mesti bisnis tambang, tapi bisnis tambang itu kotor banget. Bisnis tambang aja mau nggak bisnis tambang? Nah, tambang kalau lebih nggak bisnis menarik loh, tambang aja. tambang. Ya, tambang aja gue nggak tambang banget Kabek. Diomongin orang gue kepikiran. Ya. Sama Ya, wet, lagi. sama wet Iya. ya.
Betul apa Nah, yang Becky bilang gitu ya, bahwa ya gaya hidup itu pasti selalu naik. Tadi kan Becky bilang, pertama kali lu beli baju Zara 499 lu rasa, aduh baju ini mahal sekali. The next Iya. ya, time, karena lu sudah pernah melakukan itu, beli baju 499 buat lu udah gampang. Karena gaya hidup Mm-mm. itu cuman bisa naik. Gaya hidup itu ya, jarang yang bisa turun. Ini yang gue diajarin sama yang mentor gue waktu dulu. Hati-hati ya Dave, sekarang udah bisa cari duit sendiri ya. Mm-mm. Hati-hati, pasti gaya hidup pengennya naik. Jadi gue belajar, buat gue, orang orang kaya sejati adalah orang yang bisa menahan keinginan walau mereka punya kemampuan. ya, itu. I like that, Dave. Hmm. I really like that. Satu adalah lo kenal diri lo sendiri, di mana batasnya itu adalah batas lo, bukan batas orang lain. Yang kedua, lo harus bisa Betul. menahan diri lo. Gue mau cerita Kabek. Ini menyambung cerita Kabek tadi kan. Ya. Buat gue kaya itu adalah nyaman. Ya, nyaman itu apa? Nyaman ketika gue bisa menjalankan passion gue, yaitu travel. Mm-mm. Ini si Bosan. Iwet kaku Gue bisa apa naik bagaimana? kelas di atas ekonomi. Mau itu premium Oke. ekonomi, sorry, ya. Mm-mm. Mau itu premium ekonomi, mau itu business class, pokoknya di atasnya ekonomi. That's your standard. Ya. Nah, Hmm. ini balik lagi gue angkat. Gue ngobrol sama asisten gue, Ya. Kabek. Gue ngobrol sama asisten gue. Gue Hmm. tanya, lo kalau misalnya kaya banget nih ya, Dave nggak usah ketawa-tawa karena Dave hampir kena waktu itu. Lo kalau kaya banget nih, kaya banget, apa yang mau lo lakuin? Lo tau nggak Hmm. jawaban dia apa? Apa? Aku pingin bisa keluar masuk restoran Hmm. enak, makan enak tanpa Hmm. mikir harganya berapa. Cuma segitu, terus gue gini, lo nggak mau beli punya rumah? Ya oke lah punya rumah, tapi cukup aja rumahnya. Tapi aku kepingin tuh bisa masuk restoran gitu ya, kayak Mas Iwet, masuk Mm-mm. restoran, keluar masuk, makan, minum, nggak pakai lihat harganya berapa. Hmm. Terus gue tanya gini, lo sesuka itu makan? Iya. Terus dia bilang tambah lagi, oh sama satu lagi, bisa staycation. Hmm. Karena mungkin selama ini dia tidak bisa makan enak seperti orang-orang, satu. Yang Mm-mm. kedua, Mm-mm. mungkin dia punya mimpi untuk bisa tidur enak di kasur yang luas, spray yang Ya. bersih. Mm-mm. Iya nggak? Bener nggak, Iya, Kadek? But bener. it's his standard. Betul. Makanya kita nggak bisa samain. Kita nggak bisa samain standar orang. Cuman ya itu tadi kan karena pada dasarnya kenapa ya orang sekarang tuh lebih kelihatan gitu lavishnya. Ya Ya, karena juga ada si media sosial ini. iya, Sehingga standar orang yang berbeda-beda itu ya. lebih Dia, walaupun nggak keluar ya. ya, Misalnya ya, nggak keluar, ya, nggak diomong gitu, tapi bisa aja di ya, dalam pikiran gue, gila tuh orang hidupnya lavish banget sih, misalnya gitu. ya, iya, iya nggak? Jadi menurut gue kayak uh, let's stop comparing ourselves. Gue pakai bahasa Indonesia aja deh. Hmm. Mari kita berhenti Ya. membandingkan diri kita dengan orang lain. Stop it. Mm-mm. Udah, Mm-mm. udah. Lo Mm-mm. jalanin aja hidup Mm-mm. lo nggak perlu lihat gila dia nikahnya di Disneyland, gila dia suaminya ini, gila dia punya mobil ini, dia punya mobil itu. Stop it.